Jadi ada orang-orang yang punya sikap kalau mendapatkan kesulitan merengek-rengek kepada Allah, tetapi kalau mendapatkan kemudahan setelah itu mereka mengatakan innama utihtu ala ilmin, saya memang berhak untuk mendapatkan ini, memang saya ini orang pandai, memang saya ini orang pengaturannya baik sehingga saya ini mendapatkan kemudahan-kemudahan ini. Kemudian Allah SWT berfirman, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah meluaskan rizki untuk siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rizki untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Maknanya Allah menyempitkan rizki itu bukan karena kepandian seseorang, kecerdasan seseorang, ataupun Allah menyempatkan rizki bukan karena orang itu berhak begini, berhak begitu. Tidak. Ini semua hanya semata-mata kehendak Allah. Inna fi dzalika laayat, sungguh di dalam penyempitan dan peluasan rizki ini ada tanda-tanda keagungan Allah. Kam alimin a'yat madzahibuhu wa jahilin tarahu marzuqa. Banyak orang pandai, sangat pandai, tetapi usahanya selalu gagal. Banyak orang yang bodoh, sangat bodoh, rizkinya melimpah ruah. Menunjukkan rizki itu bukan karena orangnya, ya memang Allah kehendaki begitu. Maksudnya kekayaan itu bukan tanda bahwa Allah itu menganggap orang itu layak, mulia. Tidak. Kemiskinan itu juga bukan menunjukkan bahwa itu hina di depan Allah, tidak. Maka ada nabi-nabi kaya, ada nabi-nabi miskin. Ada nabi itu nggak punya apa-apa, kayak Nabi Isa alaihissalam, rumah pun nggak punya, istri nggak punya, apalagi anak, lebih lagi nggak punya. Ada nabi yang kaya raya kayak Nabi Sulaiman, Nabiullah Daud, Nabiullah Ibrahim. Para sahabat juga begitu, ada sahabat yang miskin kayak Sayyidina Ali, kadang-kadang tidak makan beberapa hari. Ada sahabat yang kaya kayak Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Para wali-wali pun begitu, ada wali-wali yang miskin nggak punya apa-apa, ada wali-wali yang kaya kayak Abul Hasan Al-Asyadzili, Syekh Abdul Qadir Jalani, wali kaya. Kamu milih mana? Milih mana kamu? Jangan milih ini, ya. Jangan milih. Allah yang akan pilih siapa yang Allah kehendaki. Entah kaya, entah miskin, yang penting dapat ridho Allah, itu aja. Ini termasuk inna fi dzalika laayat, di sini ada tanda-tanda keagungan Allah. Memang ini susah untuk difikirkan. Betul-betul tampak kudrat Allah di situ. Kalau Nabi kita mengalami dua-duanya, pernah miskin, pernah kaya. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Asalnya miskin terus kemudian jadi kaya. Nabi kita itu begitu. Nabi kita itu keistimewaannya apa yang dialami oleh nabi-nabi dulu itu, Nabi mengalami yang serupa semua. Miskin kayak Nabi Isa sampai nggak makan juga pernah.
kaya kayak Nabi Ibrahim juga pernah. Kalau sedekah kambing itu satu gunung, gitu. Sedekah bukan dihitung, itu satu gunung ini untuk fulan. Nah. Lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan juga pernah. Jadi punya pemerintahan, punya kerajaan juga pernah kayak Nabi Daud. Jadi apa saja yang dialami nabi-nabi dulu itu pernah dialami yang sama atau yang serupa. Kalau Nabi Sulaiman menundukkan jin-jin, Nabi kita juga begitu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Ada sahabat-sahabat jin juga. Bahkan ada seorang sahabat jin yang sebagian ulama mengatakan sampai sekarang masih hidup, namanya sahabat Syamhuris. Nah, ini saya ada hadis musalsal dari Syekh Yasin itu, dari sahabat Syamhuris itu. Saya khawatir datang di sini juga nih. Ini hadis dari jin. Hadis dari jin ini gimana? Apa ya muktabar? Bagi orang yang tahu jin ya muktabar. Kalau bagi kita yang nggak tahu ya nggak muktabar, nggak tahu. Qul katakanlah ya ibadi alladzina, ya ibadi hai hamba-hambaku, alladzina asrafu yang mereka telah melampaui batas, ala anfusihim atas diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah kamu semua berputus asa min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba, mengampuni seluruh dosa, jami'an semuanya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal ghafurur rahim, adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Ini ayat yang sangat-sangat memberikan harapan. Katakanlah hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, banyak sekali dosanya itu. La taqnatu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah tidak ada batas. Bagaimanapun besar dosa kamu, dibanding rahmat Allah nggak ada apa-apanya. Maka seorang sahabat datang kepada Nabi, hancur aku ya Rasulullah, hancur aku, hancur. Kenapa dosa saya banyak? Dosanya apa? Nggak disebutkan. Dosa kamu besar mana dengan lautan? Banyak mana? Banyak dosa saya. Dengan bumi langit, banyak dosa saya. Dengan rahmat Allah, oh, ya besar rahmat Allah kalau itu. Ya iya, jangan putus asa. Gitu. Tapi jangan pula meremehkan. Innahu la ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Dalam keadaan baik saja kita ini kalau meremehkan, merasa aman, itu salah. Apalagi dosa kita memang sudah banyak, kita harus selalu menangis, taubat, istighfar, tapi jangan sampai berputus asa. Seorang sahabat dari kalangan Ahlul Bait mengatakan, umumnya para ulama mengatakan bahwa ayat yang paling memberikan harapan adalah ayat ini.
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tapi kami orang Ahlul Bait, keluarga Nabi, berpendapat lain. Ayat yang paling memberikan harapan adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika, sungguh Allah akan memberi kepada engkau Muhammad hatta tardha, hingga engkau puas. Maka saya yakin, kata ulama Ahlul Bait tadi, bahwa Rasulullah itu nggak akan ridho ada umatnya masuk neraka, nggak akan ridho, apalagi keluarganya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dalam satu hadis, inna, kata firman Allah, hadis qudsi, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Aku akan membuat engkau puas Muhammad mengenai umatmu nanti pada hari kiamat, dan tidak akan menyusahkan kamu. Nah, di sini ada hal yang penting kamu pikirkan. Jangan sampai kita ini berbuat sesuatu yang mengakibatkan Nabi itu marah kalau begitu. Jangan meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan pula meremehkan keluarga Nabi. Jangan meremehkan orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi, termasuk para ulama. Bahkan jangan meremehkan siapa saja dari umat Rasulullah SAW. Nah, karena umat Rasulullah itu semua punya hubungan bagaimanapun juga dengan Rasulullah. Kalau kamu remehkan, nanti kalau Rasulullah marah bagaimana? Sehingga nanti kamu nggak dapat syafaat bagaimana? Nah, kekhawatiran kita begitu, husnudzon kita, walaupun kita ini jelek, ohnya Rasulullah itu sayang aja gitu. Saya punya satu guru di Surabaya sana. Dia itu kasih penjelasan itu aneh begitu, tetapi cukup menyentuh hati juga. Ada orang itu punya anak 2, masih kecil-kecil. Yang satu ini anaknya tenang gitu, maka dia duduk tenang. Karena anaknya ini tenang, tidak banyak hal-hal yang aneh-aneh, maka oleh ayahnya itu, sudah kamu duduk di situ. Yang satu ini anaknya ini agak bandel, nakal, lari sana lari sini. Maka anaknya yang lari sana lari sini itu malah digendong, supaya nggak lari-lari, digendong. Digendong tahu? Diangkat. Nah, katanya dia, kita ini berharap umat Rasulullah itu yang baik-baik suruh duduk di situ aja. Yang nakal-nakal kayak saya nanti digendong sama Rasulullah, katanya. Dia itu bilang begitu. Wah, ini bahaya kalau didengar santri ini. Tapi kalau babnya husnudzon, berharap iya.